Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru SD unggulan yang hebat-hebat yang saya hormati, dan Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati yang sebentar lagi akan tiba. Bapak Ibu, ada beberapa hal tugas kami dari CGP, yaitu aksi nyata 1.4, di mana kita harus membagikan atau men-share tentang pembelajaran selama modul 1. Nah, di sini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Tujuan kami adalah bukan untuk menggurui Bapak Ibu semuanya, tetapi di sini kita hanya berbagi saja, sharing. Jadi jangan merasa digurui, Pak Kamar sok pintar, Pak Adi sok pintar. Kami di sini hanya berbagi saja, berbagi ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Karena ketika kita pembelajaran kemarin juga kita sempat kaget, oh ternyata saya menjadi guru selama ini tuh ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Nah, kita juga sharing karena saya juga banyak hal temuan-temuan yang di luar dugaan yang insya Allah ini sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Kita buat kesepakatan dulu ya. Kita buat kesepakatan dulu di mana yang pertama kita tertib di ketika melaksanakan pembelajaran ini pembelajaran mungkin masuk kuliah sharing ini ya Bapak dulu ya. Yang kedua adalah tidak menggunakan handphone selama pembelajaran ya. Ya kita sepakati dulu selama pembelajaran handphonenya tolong dimatikan dulu atau di silent dulu. Yang ketiga, tidak merokok di dalam ruangan. Kita sepakat dulu ya, tidak merokok di dalam ruangan. Dan yang selanjutnya adalah jika ada yang berbicara di depan atau teman kita yang sedang berbicara, yang lainnya tidak ikut berbicara. Dan jika sudah selesai berbicara, tidak dipotong pembicaraannya. Sepakat ya Bapak Ibu semuanya, tidak memotong pembicaraan. Yang selanjutnya membuat kenyamanan, tidak membuat kegaduhan ketika selama proses pembelajaran itu. Mudah-mudahan kita sepakat semuanya dan kita mulai saja. Sebelum ke pembelajaran yang akan disampaikan oleh Pak Fadil dan saya akan mencoba dulu kasus keseharian kita. Silakan, sudah punya itunya, titik remote-nya udah punya semua? Sudah ya? Oke. Silahkan. Sekarang di kasus pertama itu adalah ada anak yang tiba-tiba datang ke sekolah berkumpul lari-lari ya. Kemudian dia ada guru piket, kita kan ada piket ya di sana. Nah, anak tersebut datang telat ternyata 15 menit. Ya, telat 15 menit. Apakah yang akan Bapak Ibu lakukan, tindakan Bapak Ibu lakukan kepada anak tersebut? Silakan dicatat. Kasus 1 warna pink ya, kasus 1 warna pink. Yang sudah langsung ditempel di kasus 1. Silakan. Apa yang akan, kalau kurang ininya bisa ngambil lagi, nanti ditempel. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan kepada anak tersebut? Silakan. Yang sudah silakan ditempel. Pena itu. Mana itu? Di mana? Kalau Mbak? Satu. Boleh, kalau banyak boleh, kalau kurang boleh lebih. Kalau sudah ditempel silakan. Satu penyelesaian masalah. Satu penyelesaian masalah. Satu kan di kasus Satu cara penyelesaian. Jangan diberi nama ya. Oke, silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Silakan ditempelkan di mana saja bebas. Sorry. Nah, makasih. Jangan salah menulis, menulisnya di tempat yang tidak ada lemnya. Cukup 2 kata. Saya 1 kata. Kenapa? Kamu nanya. Tanya. Warna pink. Peach, iya, peach. Satu cara penyelesaian yang menurut Bapak Ibu cocok. Ya. Oke,
Yang udah semuanya? Oke, sudah. Oke, yang kedua. Penyelesaian kasus yang kedua adalah di suatu kelas si A dan si B itu selisih paham, terjadi pertengkaran yang hebat, dikelilingi oleh teman-temannya, dia berantem. Tiba-tiba Anda melihat ada yang melaporkan, Bapak, Ibu, ada yang sedang berantem di kelas. Ketika itu banyak orang. Bagaimana penyelesaian Bapak Ibu pada kasus tersebut? Silakan Bapak Ibu, kalau sudah ditempelkan di kasus yang kedua, warnanya yang berbeda. Ya, Oke. Ya, nanti dibagi snack. Kasus ini nanti kita akan bahas kenapa kasus seperti ini, bagaimana penyelesaiannya kita bersama-sama. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah siap untuk menerima sharing informasi dari saya. Yang pertama tadi sudah kita bahas tentang budaya positif. Untungnya tadi Pak Fadil tidak bentrok materinya dengan saya. Alhamdulillah berbeda sekali Pak Fadil dengan materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama inilah yang akan saya sampaikan semuanya Bapak Ibu semuanya di sini tentang disiplin positif. Ya. Jadi di sini kita akan belajar tentang teori kontrol. Terus Anda tidak terus cara mengontrol orang lain. Terus semua perilaku yang memiliki tujuan. Dan tadi yang Bapak Ibu dibahas di sana itu tentang siklus, ini berada di sini. Posisi 5 kontrol. Nanti kita bahas apakah kita sudah benar atau tidak ya, seperti itu. Nah, nanti kalau sudah langsung saja perubahan paradigma atau teori kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol di sini. Selama ini kita berpendapat itu semuanya adalah ilusi. Bapak Ibu semuanya, silahkan dibaca. Ini yang kita lakukan selama ini. Kita selalu mengontrol murid. Kita selalu mengkritik dan membuat orang merasa bersalah. Ini kita. Kamu ya pakai baju gak benar. Ayo kamu masukkan. Ayo kamu datang terlambat 15 menit. Udah salah, cengengesan lagi. Ini adalah membuat rasa bersalah. Semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi semua perubahan yang kita berikan yang bersifat positif itu yakin bahwa itu bermanfaat bagi anak. Padahal tidak sama sekali, belum tentu itu bermanfaat. Apa yang menurut kita positif belum tentu bagi anak itu positif. Jadi kita tidak bisa memaksakan. Yang selanjutnya ilusi yang berikutnya adalah orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Kamu harus mengerjakan PR, kalau nggak mengerjakan PR, udah. Kamu udah hafal ini, besok udah memaksa. Nah, bagaimana sih caranya bagi anak-anak itu mengerti dengan sendirinya, yaitu di sini bahwa stimulus respon kita harus ubah semuanya. Yang awalnya kalau kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita harus ubah. Kita berusaha memahami bahwa pandangan orang lain itu tentang dunia luas, jadi bukan tentang diri kita. Kita tuh jangan jadi pusat center menjadi guru. Ya kita jangan merasa paling hebat menjadi guru. Kita itu pemikiran anak itu memiliki kontrolnya masing-masing. Jadi kita ada bahasa seperti ini. Kita tidak bisa membuat orang lain baik kepada kita, tetapi kita bisa mengkontrol diri kita sendiri untuk berubah menjadi baik pada orang lain. Silakan orang lain gak baik sama kita, gak apa-apa, gak jadi masalah. Tapi kita harus tetap baik pada orang lain. Itulah posisi kontrol yang harus diterapkan kepada anak-anak. Kalau ada anak yang jahat, jangan dimusuhi. Kalau kita, anak itu bapak tahu nggak? Anak itu kadang-kadang terus. Kalau ulangan nyontek, dijauhi sama anak-anaknya. Nah, itulah kita beri pengertian kepada anak. Orang itu melakukan hal yang tidak baik, silakan, itu adalah perilakunya. Tapi kamu tidak boleh jahat pada orang itu. Kamu harus tetap baik pada orang tersebut. Itu yang harus kita tanamkan kepada anak. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau orang melakukan kesalahan, ya udah kamu buruk, kamu salah melakukan itu.
berarti kamu harus kena konsekuensi dan kamu harus kena hukumannya. Ini yang sedang terjadi di sekarang ini. Kamu gak mengerjain PR, udah kamu konsekuensinya ini. Kamu membuat anak itu menjadi merasa bersalah. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi Bapak Ibu semuanya, semua anak-anak didik kita tidak boleh mengkontrol orang lain, tapi yang dikontrol adalah diri kita sendiri. Kalau kita merasa benar, ya udah lanjut. Kalau kita merasa salah, kita juga tidak boleh menyalahkan orang lain. Ya udah, kalau orang lain salah, kita tidak perlu membenci orang lain, karena orang lain itu memiliki kontrolnya masing-masing. Begitu. Yang selanjutnya adalah pemaksaan ada pada saat ujian gagal. Kalau kamu misalkan di kelas dipaksa, pokoknya kamu harus ngerjain ini 10 halaman harus selesai. Kalau nggak selesai, apa yang terjadi? Anak-anaknya nangis dan tidak mau sekolah. Dan itu adalah sesuatu hal yang merugikan bagi diri kita sendiri dan bagi anak. Yang selanjutnya model berpikir menang atau kalah, ganti sekarang. Jangan menang atau kalah. Wah, saya hebat nih udah jadi guru, udah bisa menaklukkan anak-anakku. Anak-anakku semuanya tertib, semuanya bisa mengerjakan tugas dengan baik. Itu bukan menang, tapi menang bagi Anda, kalah bagi anak-Anda. Karena di sini ada sistem pemaksaan. Nah, harusnya kita harus win-win, yaitu harus menang-menang. Bagaimana anak itu melakukannya dari dalam internal dirinya sendiri. Nanti akan dibahas di sini. Nah, apa sih makna disiplin? Disiplin kita selalu mengartikan bahwa yang sesuatu yang harus dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan anak itu harus patuh. Pokoknya tidak karena disiplin. Itu adalah motivasi eksternal. Berarti anak itu patuh karena ada peraturan. Bagaimana cara kita mengubah paradigma itu? Yaitu dengan cara disiplin. Karena bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia, kita akan berubah. Disiplin itu menjadi motivasi internal. Nanti dibahas di berikutnya. Yang selanjutnya, nilai-nilai kebajikan yang akan kita terapkan di kurikulum merdeka. Mungkin yang sudah tahu kurikulum merdeka inilah mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Perilaku itu memiliki suatu tujuan. Jadi Bapak Ibu di sini sudah menjawab. Ya, tadi menjawab. Ada yang menjawab katanya, menanyakan alasan terlambat dan menasihati untuk tidak terlambat. Apakah itu sudah benar atau tidak ya? Nanti kita bahas. Karena setiap anak ketika melakukan kesalahan ada tujuan. Yang selanjutnya, ya ini yang harus kita lakukan. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Berarti itu adalah motivasi eksternal yang diatur oleh kita. Wah, kalau saya tidak mengerjakan PR, ini konsekuensi ini pasti saya nggak mau, dia pasti dimarahin sama ibu, pasti disuruh ke depan, pasti disuruh jet, pasti disuruh keluar, aku nggak mau. Anak seperti itu. Yang kedua, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Apa sih akan saya dapatkan jika saya mengikuti peraturan sekolah? Motivasi eksternal berarti orang itu melakukan sesuatu karena ada ini-ininya. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, inilah yang harus diterapkan kepada anak, yaitu menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Kenapa sih saya harus melakukan ini? Kenapa sih saya harus melakukan? Kenapa saya harus mengerjakan PR? Oh, PR itu untuk saya sendiri, biar saya pintar, bukan untuk ibu guru saya. Saya mendapatkan nilai yang baik itu untuk diri saya sendiri, bukan untuk bapak ibu guru saya. Seperti itu. Jadi anak harus tertanam seperti itu di dalam dirinya. Yang selanjutnya, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan dirinya sendiri. Jadi bukan diperintah, tetapi memerintahkan dirinya sendiri. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu pernah melakukan ini? Memberikan penghargaan? Saya pernah. Dan saya melakukan itu semenjak menjadi seorang guru. Memberikan penghargaan. Bapak Ibu pernah? Penghargaan merupakan hukuman bagi anak. Saya sangat sedih karena saya melakukan ini. Kamu mengerjakan tugas ini, oke ya, berarti kamu dapat bintang dari Bapak Hebat. Kamu dapat nilai 100
oke, saya akan pekerjaan biasa-biasa saja karena saya nggak dihargai sama pemimpin saya, karena nggak ada reward dari pemimpin saya kan biasa-biasa saja bekerjanya. Seperti itu adalah bentuk penghargaan. Jadi Bapak Ibu, yang saya juga sudah melakukan hal itu, tolong ditiadakan. Lalu apa gantinya? Kan harus ada gantinya, betul nggak? Gantinya seperti apa? Nah, karena pengaruhnya itu sangat besar. Penghargaan berupa hukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan dan lain sebagainya. Bapak Ibu pernah mendengar ada seperti ini? Ada anak-anak yang peringkat 1 dan peringkat 2, jumlah nilainya itu sama. Ternyata yang membedakan itu dari pelajaran olahraga. Apa yang akan terjadi pada anak tersebut kepada guru olahraga? Itu adalah salah satu dampak yang besar. Makanya di sini bentuk penghargaan kalau bisa ditiadakan, karena ini berdampak sangat besar bagi anak-anak kita kelak di masa yang akan datang. Bukan sekarang. Kalau kamu ranking 1, kamu akan dapat sepeda ya dari bapak, dari ayah. Itu tidak boleh lagi dihilangkan seperti itu ya. Yang selanjutnya adalah bentuk program kebajikan. Ini tidak perlu dibahas, kita langsung saja ke sini. Ini apa yang harus kita lakukan nih kalau nggak boleh memberikan penghargaan? Dan itu bentuknya adalah pengakuan atau ekspresi. Kita lihat di depan ada anak yang sudah menyambut tanpa disuruh, tiba-tiba tanpa disuruh ketika menyambut ngambil atas, dipanggil anak tersebut. Nah, sini. Besoknya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah siap untuk menerima sharing informasi dari saya. Yang pertama tadi sudah kita bahas tentang budaya positif. Untungnya tadi Pak Fadil tidak bentrok materinya dengan saya. Alhamdulillah berbeda sekali Pak Fadil dengan materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama inilah yang akan saya sampaikan semuanya Bapak Ibu semuanya di sini tentang disiplin positif. Ya. Jadi di sini kita akan belajar tentang teori kontrol. Terus Anda tidak terus cara mengontrol orang lain, terus semua perilaku yang memiliki tujuan. Dan tadi yang Bapak Ibu dibahas di sana itu tentang siklus, ini berada di sini posisi 5 kontrol. Nanti kita bahas apakah kita sudah benar atau tidak ya, seperti itu. Nah, nanti kalau sudah langsung saja perubahan paradigma atau teori kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol di sini. Selama ini kita berpendapat itu semuanya adalah ilusi. Bapak Ibu semuanya, silahkan dibaca. Ini yang kita lakukan selama ini. Kita selalu mengontrol mulut. Kita selalu mengkritik dan membuat orang merasa bersalah. Ini kita. Kamu ya pakai baju gak benar. Ayo kamu masukkan. Ayo kamu datang terlambat 15 menit. Udah salah, cengengesan lagi. Ini adalah membuat rasa bersalah. Semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi semua perubahan yang kita berikan yang bersifat positif itu yakin bahwa itu bermanfaat bagi anak. Padahal tidak sama sekali, belum tentu itu bermanfaat. Apa yang menurut kita positif belum tentu bagi anak itu positif. Jadi kita tidak bisa memaksakan. Yang selanjutnya ilusi yang berikutnya adalah orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Kamu harus mengerjakan PR, kalau nggak mengerjakan PR, udah. Kamu udah hafal ini, besok udah memaksa. Nah, bagaimana sih caranya bagi anak-anak itu mengerti dengan sendirinya? Yaitu di sini bahwa stimulus respon kita harus ubah semuanya. Yang awalnya kalau kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita harus ubah. Kita berusaha memahami bahwa pandangan orang lain itu tentang dunia luas, jadi bukan tentang diri kita. Kita tuh jangan jadi pusat center menjadi guru. Kita jangan merasa paling hebat menjadi guru. Kita itu pemikiran anak itu memiliki kontrolnya masing-masing. Jadi kita ada bahasa seperti ini. Kita tidak bisa membuat orang lain baik kepada kita, tetapi kita bisa mengkontrol diri kita sendiri untuk berubah menjadi baik pada orang lain. Silakan orang lain gak baik sama kita, gak apa-apa, gak jadi masalah. Tapi kita harus tetap baik pada orang lain. Itulah posisi kontrol yang harus diterapkan kepada anak-anak.
Kalau ada anak yang jahat, jangan dimusuhi. Kalau kita, anak itu mah Pak, tahu nggak? Anak itu kadang-kadang terus, kalau ulangan nyontek, dijauhi sama anak-anaknya. Nah, itulah kita beri pengertian kepada anak. Orang itu melakukan hal yang tidak baik, silakan, itu adalah perilakunya. Tapi kamu tidak boleh jahat pada orang itu. Kamu harus tetap baik pada orang tersebut. Itu yang harus kita tanamkan kepada anak. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau orang melakukan kesalahan, ya udah kamu buruk, kamu salah melakukan itu. Berarti kamu harus kena konsekuensi dan kamu harus kena hukumannya. Ini yang sedang terjadi kita di sekarang ini. Kamu gak mengerjain PR, ya udah kamu konsekuensinya ini. Kamu membuat anak itu menjadi merasa bersalah. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi Bapak Ibu semuanya, semua anak-anak didik kita tidak boleh mengkontrol orang lain, tapi yang dikontrol adalah diri kita sendiri. Kalau kita merasa benar, ya udah lanjut. Kalau kita merasa salah, kita juga tidak boleh menyalahkan orang lain. Ya udah, kalau orang lain salah, kita tidak perlu membenci orang lain, karena orang lain itu memiliki kontrolnya masing-masing. Begitu. Yang selanjutnya adalah pemaksaan ada pada saat ujian gagal. Kalau kamu misalkan di kelas dipaksa, pokoknya kamu harus ngerjain ini 10 halaman harus selesai. Kalau nggak selesai, apa yang terjadi? Anak-anaknya nangis dan tidak mau sekolah. Dan itu adalah sesuatu hal yang merugikan bagi diri kita sendiri dan bagi anak. Yang selanjutnya model berpikir menang atau kalah, ganti sekarang. Jangan menang atau kalah. Wah, saya hebat nih udah jadi guru, udah bisa melakukan anak-anakku semuanya tertib, semuanya bisa mengerjakan tugas dengan baik. Itu bukan menang, tapi menang bagi Anda, kalah bagi anak Anda. Karena di sini ada sistem pemaksaan. Nah, harusnya kita harus win-win, yaitu harus menang-menang. Bagaimana anak itu melakukannya dari dalam internal dirinya sendiri. Nanti akan dibahas di sini. Nah, apa sih makna disiplin? Disiplin kita selalu mengartikan bahwa yang sesuatu yang harus dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan anak itu harus patuh. Pokoknya karena disiplin itu adalah motivasi eksternal. Berarti anak itu patuh karena ada peraturan. Bagaimana cara kita mengubah paradigma itu? Yaitu dengan cara disiplin. Karena bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia, kita akan berubah. Disiplin itu menjadi motivasi internal. Ini dibahas di berikutnya. Yang selanjutnya, nilai-nilai kebajikan yang akan kita terapkan di kurikulum merdeka. Mungkin yang sudah tahu kurikulum merdeka inilah mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Perilaku itu memiliki suatu tujuan. Jadi Bapak Ibu di sini sudah menjawab. Ya, tadi menjawab. Ada yang menjawab katanya, menanyakan alasan terlambat dan menasihati untuk tidak terlambat. Apakah itu sudah benar atau tidak ya? Nanti kita bahas. Karena setiap anak ketika melakukan kesalahan ada tujuan. Yang selanjutnya, ya ini yang harus kita lakukan. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Berarti itu adalah motivasi eksternal yang diatur oleh kita. Wah, kalau saya tidak mengerjakan PR, ini konsekuensi. Pasti saya gak mau, dia pasti dimarahin sama ibu, pasti disuruh ke depan, pasti suruh jet-jet, pasti disuruh keluar. Aku gak mau. Anak seperti itu. Yang kedua, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Apa sih akan saya dapatkan jika saya mengikuti peraturan sekolah? Motivasi eksternal berarti orang itu melakukan sesuatu karena ada ini-ininya. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, inilah yang harus diterapkan kepada anak, yaitu menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Kenapa sih saya harus melakukan ini? Kenapa sih saya harus mengerjakan PR? Oh, PR itu untuk saya sendiri, biar saya pintar, bukan untuk ibu guru saya. Saya mendapatkan nilai yang baik itu untuk diri saya sendiri, bukan untuk bapak ibu guru saya. Seperti itu. Jadi anak harus tertanam seperti itu di dalam dirinya. Yang selanjutnya, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan
dirinya sendiri. Jadi bukan diperintah, tapi memerintahkan dirinya sendiri. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu pernah melakukan ini? Memberikan penghargaan? Saya pernah. Dan saya melakukan itu semenjak menjadi seorang guru. Memberikan penghargaan. Bapak Ibu pernah? Penghargaan merupakan hukuman bagi anak. Saya sangat sedih karena saya melakukan ini. Kamu mengerjakan tugas ini, oke ya, berarti kamu dapat bintang dari Bapak hebat. Kamu dapat nilai 100, dapat bintang dari Bapak. Saya nangis ketika melihat ini. Ternyata kita sudah menghasilkan produk gagal dari anak kita. Karena apa? Penghargaan ini akan menyebabkan si anak di masa yang akan datang akan oke, saya akan pekerjaan biasa-biasa saja karena saya nggak dihargai sama pemimpin saya. Karena nggak ada reward dari pemimpin saya kan biasa-biasa saja bekerjanya. Seperti itu. Itu adalah bentuk penghargaan. Jadi Bapak Ibu, yang saya juga sudah melakukan hal itu, tolong ditiadakan. Lalu apa gantinya? Kan harus ada gantinya, betul nggak? Gantinya seperti apa? Nah, karena pengaruhnya itu sangat besar. Penghargaan merupakan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan dan lain sebagainya. Bapak Ibu pernah mendengar ada seperti ini. Ada anak-anak yang peringkat 1 dan peringkat 2. Jumlah nilainya itu sama. Ternyata yang membedakan itu dari pelajaran olahraga. Apa yang akan terjadi pada anak tersebut kepada guru olahraga? Itu adalah salah satu dampak yang besar. Makanya di sini bentuk penghargaan kalau bisa ditiadakan. Karena ini berdampak sangat besar bagi anak-anak kita kelak di masa yang akan datang. Bukan sekarang. Kalau kamu ranking 1, kamu akan dapat sepeda hadiah dari bapak, dari ayah. Ya, itu tidak boleh lagi dihilangkan seperti itu ya. Yang selanjutnya adalah bentuk program kebajikan. Ini tidak perlu dibahas, kita langsung saja ke sini. Ini apa yang harus kita lakukan nih kalau nggak boleh memberikan penghargaan? Dan itu bentuknya adalah pengakuan atau ekspresi. Kita lihat di depan ada anak yang sedang menyambut tanpa disuruh, tiba-tiba tanpa disuruh ketika menyambut pas dipanggil anak tersebut. Nah, sini. Besoknya tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Oke, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intensif kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi, orang-orang itu kalau mengikuti keyakinan kelas itu muncul dari dirinya sendiri. Kalau peraturan itu sudah dibuat tidak disepakati oleh anak, tetapi itu bersifat memaksa. Nanti akan dibahas di berikutnya. Yang selanjutnya, yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan yang mana yang merupakan peraturan? Mangga silahkan ada yang mau menjawab. Ada kesepakatan kelas, dua-duanya kesepakatan kelas. Silahkan. Ada yang mau menjawab? Yang mana peraturan dan yang mana peraturan, yang mana kesepakatan? Pak Ustadz silahkan. Ini kesepakatan kelas yang harus kita buat Bapak Ibu di kelasnya. Kalau saya belajar dari bahasa itu ya, itu yang sebelah kita yang berwarna hijau itu lebih cenderung pada peraturan kelas. Ya. Kalau yang sebelah kanan itu lebih cenderung pada kesepakatan karena ada ikatan ya kami gitu ya. Kalau ketika kami itu kan antara siswa dengan gurunya ini sama-sama. Jadi seperti itu Pak. Tepuk tangan buat Pak Ustadz. Benar sekali. Yang dimaksud dengan keyakinan kelas itu adalah yang bersifat tidak mengikat dan tidak memaksa. Kami guru dan murid saling menyayangi dan menghormati. Kalau bisa menghormati dan menyayangi sesama murid, nanti guru gak boleh marah-marah. Kan? Guru gak boleh membentak anak, kan sayang. Dan orang anak juga
Jadi sayap itu ada luas sekali Pak. Yang selanjutnya kami murid yang semangat belajar, berarti anak-anak itu sudah semangat untuk mengikuti pembelajaran. Yang selanjutnya kami murid yang peduli terhadap teman-teman. Masih banyak lagi yang bukan kita keyakinan kelas. Jadi keyakinan dengan peraturan itu sangat jauh berbeda. Kalau peraturan ini bersifat memaksa, kalau yang ini adalah timbul dari intrinsiknya masing-masing. Makanya Bapak Ibu silakan nanti bikin keyakinan kelas masing-masing. Kalau kelas 1 sama kelas 2 itu keyakinan kelasnya dibuat dengan orang murid. Kalau kelas 3 sampai kelas 6 itu bisa dengan anak-anak. Misalkan, Pak, ini anak itu suka ini Pak, suka di saya suka di suka di itu tuh orang tua. Nah, berarti apa itu keyakinan kelasnya? Berarti tidak boleh bersikap saling menghormati dan saling menyayangi. Masuk ke sini masa menghormati dan menyayangi anak-anak teman-teman, tapi kita membuli teman kita. Nah, di sini masuk keyakinan kelasnya. Yang selanjutnya adalah ini Bapak Ibu 5 posisi kontrol. Nah, nanti kita akan praktek masalah ini. Maka praktek Bapak Ibu tidak perlu membaca satu persatu. Kita ada di posisi mana? Kita ada di posisi mana? Ini saya baca satu saja di sini, tapi rata-rata jawabannya seperti ini. Menanyakan alasan terlambat dan menasihati untuk tidak terlambat lagi. Itu jawabannya. Posisi yang kedua adalah menilai dulu perkelahian, menenangkan mereka, tanya ulasan kenapa berkelahi, saling memaafkan. Ini yang mendekati ke arah yang ingin saya harapkan. Nah, oke, kita bahas satu-satu ya Bapak Ibu semuanya. Di sini ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Bapak Ibu semuanya, kalau bisa kita hilangkan yang ini, yang dua ini. Jangan sampai Bapak Ibu melakukannya. Seperti apa kata-katanya? Yuk kita bahas. Yang pertama, saya kecewa sekali sama kamu. Kenapa kamu tidak mengerjakan tugas dari ibu? Kecewa benar ibu sama kamu. Membuat anak merasa bersalah. Tidak pede dengan dirinya sendiri. Ibu, gimana dong? Saya kan semalam nggak tidur, lupa mengerjakannya. Ya udah, ibu kecewa sama kamu. Seperti itu jawabannya. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya ya. Jadi kamu sekarang di luar, belajar di luar. Itu dihukum. Oh, kamu datang terlambat, klik lapangan, lari 2 kali. Itu menghukum. Yang kedua, apa perbedaannya menghukum dengan pemantau? Ayo, yang teman dulu, ayolah lakukan demi ibu. Please, kalau bisa kamu cepet dong, ayo ikut lomba ya. Ayo kamu belajar dengan rajin ya, please ya ibu. Dengan sangat nih, kamu harus latihan dengan baik. Itu bertindak dengan teman. Itu masih di batas wajar, Bapak Ibu. Yang selanjutnya lebih bagus lagi. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini adalah sebagai pemantau. Pemantau itu misalkan, wah, ada anak yang sedang terlambat. Kamu tahu konsekuensinya kalau terlambat? Ya Pak. Apa kalau konsekuensinya terlambat? Lari keliling lapangan 2 kali. Silahkan kamu laksanakan. Pemantau. Nah, kalau manajer nanti kita akan belajar tentang manajer ini. Kita harus sampai pada posisi ini. Kita bareng-bareng ya. Oke, yang selanjutnya kita bareng-bareng lihat dulu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Saya pernah melakukannya. Apakah itu termasuk di dalam hukum, rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Silahkan, cuma Bapak Ibu semuanya. Gak apa-apa, langsung. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Nomor 1. Cuma, silahkan. Ya, penghukum, benar sekali. Jadi gak boleh lagi seperti itu ya Pak ya. Kamu udah hafal ya, oke, hafalan ini tambah, gitu ya, itu hukuman. Lari memilih lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Penghukum, pembuat rasa bersalah,
teman, pemantau, atau manajer? Silakan. Silakan. Pak Didi, apa? Penghukum. Ada dua kemungkinan. Yang pertama dikatakan penghukum jika belum disepakati, tapi akan menjadi pemantau jika sudah disepakati dengan orang tua, beberapa orang tua dan sebagainya, itu disepakati maka masuk ke dalam pemantau. Yang selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Silahkan Ibu, itu apa? Hukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Benar sekali. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Silakan. Mari siapa? Pak Oke. Membuat rasa bersalah. Ada yang setuju? Iya, bukan oleh anak. Iya, anaknya menggantikan. Benar. Pemantau, karena di sana ada konsekuensi. Berat, saya tahu kalau saya salah. Oke, konsekuensinya berarti saya harus mengganti. Ini pemantau. Yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini sudah jelas-jelas. Apa bareng-bareng? Pemantau. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ada nih di peraturannya harus menggunakan sepatu apa? Benar sekali. Karena di sana ada konsekuensi. Yang selanjutnya, lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Benar sekali ya, karena untuk pelajaran PJOK nggak apa-apa mereka lari, bukan yang telat saja. Yang selanjutnya, apa sih dampaknya antara hukuman dan konsekuensi? Untuk hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi terpaksa, anak itu akan menjadi seorang pendendam suatu saat. Jika kita memberikan hukuman kepada anak, maka anak tersebut dipersiapkan untuk menjadi orang yang benci dan pendendam. Tapi kalau konsekuensi ya udah gak apa-apa, itu harus terjadi dan itu diterima oleh anak-anak. Membuat anak sakit, sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Sedangkan hukuman dalam jangka waktu yang panjang. Saya dulu pernah digunting rambutnya waktu SMA karena panjang gondrong. Itu sampai sekarang ingat terus sebelumnya. Itu dalam jangka waktu yang lama hukuman yang seperti itu ternyata. Yang selanjutnya, anak membenci kedisiplinan. Ya, akhirnya ketika memberikan hukuman, anak itu benci yang namanya kedisiplinan. Makanya ketika dewasa kelak, ya udah yang namanya peraturan itu harus dilanggar seperti itu. Ya, jadi anak-anak itu silakan Bapak Ibu dibaca di sini. Sambil istirahat saya 1 menit. Oke. Nah, ini tujuan akhir kita ini, yaitu restitusi, yaitu bagaimana cara menyelesaikan permasalahan dengan budaya positif. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ada yang bermasalah dengan anak-anak, inilah ciri-ciri restitusi yang benar. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan supaya tidak mengulangi lagi, tetapi timbul dari dirinya, bukan dari orang lain. Memperbaiki hubungan, bukan menjadi permusuhan antara guru dengan siswa. Memperbaiki hubungan ini tawaran, bukan paksaan. Menawarkan, bukan paksaan. Yang berarti restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, melihat terus ke dalam dirinya, bukan hanya sebatas melihat di kejelekan anak saja. Yang selanjutnya, mencari kebutuhan dasar. Restitusi adalah yang paling baik. Karakter, fokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Lanjut. Nah, ini yang pertama kita akan kita praktekkan langsung ya, kita praktekkan langsung bareng-bareng. Silahkan satu orang bagi siswa yang telat kita praktekkan aja. Bapak Ibu, jadi di sini siswa yang telat datang. Ini
ini adalah siswa yang telat datang. Oke, kita praktekkan sebagai guru yang menghukuman. Oke, Rifki, kenapa kamu telat? Wah, gak ada alasan. Kamu udah telat 15 menit, silahkan kamu mencuci WC. Ini apa dampaknya ketika membersihkan WC? Dampaknya apa? Bukan, tapi suatu saat jadi bersih. Berpendapat bahwa WC-nya jadi bersih. membersihkan WC itu bukan kesadaran diri, tapi harus ada dulu kesalahan yang kita lakukan baru kita membersihkan WC. Coba di SMP, kenapa di SMP? Maaf ya, bukan di SMP, maksudnya di sekolah-sekolah seperti kita ada ayam telah pokoknya membersihkan WC karena WC-nya kan kotor kesempatan gitu ya. Apa yang terjadi? Kok sekarang WC-nya jadi bau? Karena kan yang membersihkannya hanya orang-orang yang melakukan telat aja, bukan saya kan nggak telat. Seperti itu. Silakan datang lagi. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Jadi, kenapa kamu telat? Aduh, kamu udah telat ya, ternyata kamu itu cengengesan, udah gak bener. Wah, ini lagi rambut gak bener. Ini dia membuat rasa bersalah. Ya Pak, maaf. Ya, enggak boleh seperti itu. Maaf, itu gampang. Yang penting kamu harus berubah. Itu membuat rasa bersalah anak menjadi rasa bersalah minder. Silahkan yang ketiga. Silahkan. Ya kan masuk. Riki, wah kamu ya ternyata telat lagi. Udah berapa kali kamu telatnya? 3 kali Pak. Ya. Oh ya udah, berarti kamu masuk aja ya. Nanti mesti yang telat lagi ya. Seperti itu yang Bapak Ibu lakukan di sini. Semuanya menasehati dan menyuruh. Nah, semuanya berperan sebagai teman. Enggak jelek, tetapi kita bareng-bareng perbaiki ya. Oke, silahkan. Ini adalah pemantau. Rifki, sudah tahu kesalahan kamu? Iya, kamu telat ya. Apa konsekuensinya kalau telat? Dihukum apa? Kalau 15 menit keliling lapangan ya. Oke, silakan kamu keliling lapangan untuk berlari. Sekarang kita segitiga restitusi. Silakan balik lagi. Oke, silakan masuk. Sini ya, biar saya bisa begini kan. Apanya ini biasanya ke bawah ya? Nggak bisa, itu kan nggak. Ke samping. Coba lagi deh. Ke kanan. Sana ke kanan. Coba balik lagi. Ya. Yang Kanan. Oke, sekarang kita akan menyelesaikan permasalahan anak melalui segitiga restitusi ya. Oke. Rifki, kamu telat lagi ya? Oke, baik, silahkan duduk. Oke. Jadi, membuat sebuah kesalahan itu adalah hal manusiawi. Orang yang bisa melakukan, manusia itu bisa melakukan kesalahan. Mungkin kamu bisa melakukan kesalahan yang lebih besar dari ini. Mungkin kamu bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam mungkin akan melakukan kesalahan seperti itu. Ya, itu adalah hal yang manusiawi. Kemudian, oke, nah setelah itu, Riti tahu nggak? Bukan manusia, setan. Apa kesalahannya? Terlambat 5 menit. Oke. Lanjut, setelah anak tahu kesalahannya, menstabilkan identitasnya, yaitu langsung divalidasi kebutuhannya. Kamu pasti punya alasan dong, Rifki, kenapa kamu terlambat 15 menit? Apa alasan kamu? Atau mungkin bangunnya kesiangan ya? Ya. Oke, bagus. Dibangunnya kesiangan. Oke, berarti apa yang bisa Bapak bantu
agar kamu tidak kesiangan lagi bangunnya dan datang tepat waktu. Cariin kaos kakinya gitu ya. Nah, oke, Bapak akan memberikan solusinya ya. Oke, nah setelah memvalidasi kebenaran, kemudian sudah, nah setelah Rifki tahu nih, setelah Rifki tahu bahwa kamu punya kakak, punya ibu. Oke, kalau gitu solusinya adalah Bapak akan melakukan ibu kamu agar dia mau memberikan instruksi kepada kamu agar tidurnya tidak terlalu malam dan bangunnya jam 4:30. Kira-kira kamu bisa nggak kalau seperti itu? Yakin? Oke, berarti ibu kamu nanti akan membantu kamu untuk membangunkan kamu. Ya, ini oke. Nah, setelah itu menanyakan keyakinannya. Kamu benar-benar yakin nggak? Kamu ditanyakan ya. Sebenarnya di sini ada pertanyaan-pertanyaannya. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Ketika kamu melakukan ini, apa yang kamu rasakan? Jangan sebut dia malu ya, merasa malu. Berarti dia mengatakan merasa malu. Apa yang selanjutnya akan kamu perbaiki? Nah, anak akan menjawab bahwa dia akan bangun jam sesuai dan akan berangkat ke sekolah. Itu adalah prakteknya. Jadi sekali lagi kasus-kasus yang ada di sini adalah kasus-kasusnya hanya sebatas pada teman. Tapi ada yang menarik di sini di kasus kedua. Di sini ada yang pertama adalah mulai perkelahian, menenangkan mereka, tanya alasan kenapa berkelahi, saling memaafkan. Nah, ini sudah mendekati kepada segitiga restitusi. Siapa? Mungkin ada yang saya tahu ini sudah mendekati kepada segitiga restitusi. Jadi ketika ada teman kita yang ada anak-anak kita yang sedang berkelahi, yang kita lakukan adalah dimarahi dulu, kemudian diberikan jangan dinasihati di depan teman-temannya karena sedang emosi tinggi. Silakan di tempatnya masing-masing, ke kelasnya masing-masing atau ditempatkan di tempat yang terpisah. Setelah tenang dipanggil dua-duanya dan berbicara segitiga restitusinya dengan dijalankan. Jadi jangan menjalankan segitiga restitusi ketika berada di depan teman-temannya. Begitu Bapak Ibu semuanya. Sebenarnya apa yang seperti yang pertama adalah yang perlu kita hindari sebenarnya cuma dua, yaitu sebagai penghukum dan berbuat rasa bersalah. Kalau teman, pemantau dan manajer itu masih bisa ditoleransi. Ya, Bapak Ibu semuanya, kan nggak mungkin kalau misalkan semua permasalahan kita selesaikan dengan manajer atau segitiga restitusi, kan nggak mungkin. Betul nggak Bapak Ibu semuanya? Nggak mungkin. Nah, kalau misalkan yang perlu konsekuensi, ya udah pakai aja konsekuensinya. Terima kasih Ibu yang dapat saya sampaikan. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah pas 30 menit dan barangkali kita diskusi bareng-bareng. Silakan ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, kalau bisa harus ada yang bertanya, mau bertanya ya, silakan enggak. Minimal satu. Nah, tapi jangan yang susah-susah. Apa Boleh saudara pertama Siap. Kalau bisa di depan Pak, bicaranya. dari syuting kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Cuma ini untuk pertanyaannya ya, untuk kedua ini, untuk merubah kebiasaan peserta didik itu dalam budaya positif dan disiplin positif itu, apakah cukup dilaksanakan di sekolah saja tanpa ada bimbingan lagi? Budaya positif itu diterapkannya di rumah juga atau hanya di sekolah saja? Baik, terima kasih Pak Dadan. Oke, kebetulan saya sudah membuat keyakinan kelas itu sudah disepakati. Jadi semua anak itu berpartisipasi di dalam memberikan keyakinan kelasnya. Ada sekitar lebih dari 30 keyakinan kelas yang harus kita sepakati, tetapi saya rangkum menjadi 5 keyakinan kelas. Nah, kita komunikasi lagi dengan orang tua. Bikin lagi ya keyakinan di rumahnya, seperti itu. Kalau bisa
keyakinannya itu di berbarengan atau berkolaborasi dengan yang ada di sekolah. Seperti itu Pak Dadan. Jadi keyakinan di sekolah dengan keyakinan di rumah itu harus berimbang. Terima kasih diingatkan. Terima kasih diingatkan. Ya, keyakinan di rumah. Contoh gini, guru itu kan di sini kita sudah saling menghormati, saling menyayangi, tidak membentak anak, tidak marah-marah anak. Tiba-tiba di rumahnya orang tuanya marah-marahin anak terus, tuh belajar carekan apa dicarekan. Akhirnya tidak berfungsi, benar Pak Dadan ya. Akhirnya tidak berfungsi apa yang diterapkan di sekolah. Nah, makanya saya juga membuat keyakinan di rumah kemarin pas pembagian rapor, saya sudah memberikan tentang keyakinan di rumah kepada orang tuanya. Apa kabar anak-anak, sehat? Kemarin itu kalian sudah apa yang terjadi sehingga kalian itu bermasalah dalam apa? Bapak tanya siapa? Ayo Messi, kemarin apa yang sudah dilakukan oleh semua teman-teman? Memecahkan kaca BKPSDM ya. Nah, memecahkan kaca BKPSDM. Siapa aja yang terlibat? Abil ikut. Bima. Oh, dari kelas 5. Dari kelas 5 terus? Udah. Yang namanya sebuah permainan itu nggak jadi permasalahan. Itu kan bukan suatu kesalahan yang harus kalian sesali, ya. Yang harus kalian sesali. Oh, aduh, saya udah memecahkan kaca BKPSDM. Jadi saya merasa takut atau bagaimana, tidak perlu, karena manusia itu adalah tempat kesalahan. Jadi kalian tidak perlu harus takut. Yang penting yang harus kalian lakukan adalah apa? Bertanggung jawab. Nah, yang paling pertama itu bertanggung jawab apa yang sudah kalian lakukan kepada kantor BKPSDM. Tapi udah apa? Udah meminta maaf? Belum. Udah meminta maaf? Oh, udah ada. Abil belum, Messi belum. Udah. Berarti nanti kalian semuanya udah berembuk dong apa yang harus kalian lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Apa yang sudah kalian lakukan untuk menyelesaikan masalah ini bersama BKPSDM? Apa? Awas. Apa? Udah meminta maaf nih. Setelah meminta maaf apa? Apa? Bertanggung jawab untuk membeli kaca yang baru. Udah mengumpulkan uangnya, udah dikumpulkan, udah dikumpulkan, udah diserahkan belum? Oh, udah ya. Berarti bagus. Apa yang sudah kalian lakukan itu adalah pasti yang penting. Ketika kalian melakukan kesalahan adalah melakukan tanggung jawab, dan tanggung jawab kalian sudah dilakukan, yaitu meminta maaf dan nah, menurut kalian keyakinan kelas apa sih, keyakinan sekolah apa yang sudah kalian langgar dalam ketika kalian bermain futsal? Apa sih yang sudah kalian langgar itu? Yang memecahkan kacanya. Kenapa kok bisa memecahkan kaca gitu? Yang pertama apa? Mendangnya terlalu keras ya. Yang kedua apa? Yang kedua karena tidak disiplin atau tidak dipantau sama guru olahraga. Jadi kata guru olahraganya, kalian jangan main bola, tapi kalian maksa untuk bermain bola, dan di tempat yang salah bermain bolanya, yaitu dekat ke lokasi BKPSDM. Apa sih yang akan kalian lakukan selanjutnya agar tidak terjadi lagi atau tidak terulang lagi untuk memecahkan kaca tersebut? Yang pertama apa? Lebih disiplin dalam apa? Bermain bola ya.
artinya kalau misalkan bukan artinya lapangnya jangan terlalu dekat ke BKPS. Yang kedua apalagi? Boleh menendang kalau tetapi jangan dibuat main. Tapi kalau misalkan menendang bola, masa nggak boleh menendang bola? Itu bukan futsal namanya ya. Tapi yang paling penting itu jangan dibuat main. Yang selanjutnya apalagi? Harus diminta izin kepada siapa? Nah, harus meminta izin kepada guru. Sekarang kalian futsal nih udah meminta izin belum? Alhamdulillah. Berarti keyakinan kelas kita nanti ke depannya yang harus kalian lakukan harus kalian laksanakan. Ya, paham ya? Jadi sekali lagi kepada kalian semuanya, Bapak ucapkan ajukan jempol kepada kalian semuanya meskipun kalian sudah melakukan kesalahan, tetapi kalian sudah bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Padahal Bapak nggak tahu nih kalian sudah bertanggung jawab. Ternyata kalian sudah bertanggung jawab ya. Bapak ucapkan terima kasih. Semoga kejadian ini tidak terulang lagi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau mau bermain futsal. Apa kabar? Baik, masih kemarin itu kan kalian pernah berantem sama siapa di kelas. Aku tahu bisa berantem pada saat itu. Ada yang melakukan kesalahan nggak sama teman kamu? Ada. Apa? Ngecek orang tua. Berarti kamu nggak terima dan ngecek orang tua dan akhirnya kamu melakukan kekerasan kepada teman kamu. Menurut Bapak itu adalah kesalahan itu karena sedang beremosi, itu sesuatu yang tidak bisa ya, karena kamu juga kan sudah menyelesaikan permasalahan kamu dengan teman kamu. Permasalahannya pada saat itu seperti apa menyelesaikan permasalahannya? Enggak, waktu itu meminta maaf atau tidak? Tidak minta maaf. Nah, itu yang harus kamu lakukan. Apa yang harus kamu lakukan adalah apa yang harus kamu lakukan ke depannya supaya permasalahan ini tidak terjadi? Meminta maaf. Udah meminta maaf belum? Mau meminta maaf ya? Insya Allah ya. Insya Allah. Oke, Messi, Bapak mau bertanya lagi kepada Messi. Kira-kira keyakinan kelas apa sih yang sudah dilakukan oleh Messi? Yaitu apa? Kita kan sudah sepakat ya dari dulu bahwa kita tidak boleh mengejek orang tua dan tidak boleh apalagi mengatai nama-nama orang tua. Kamu juga suka diajak orang tua? Suka sama siapa? Ya, oke. Nanti Bapak akan panggil Al juga ya. Oke, Bapak akan panggil Al. Kamu harus apa yang kamu lakukan itu adalah hal maksudnya nggak harus kamu merasa salah atau merasa saya salah banget enggak. Yang penting bahwa apa yang harus kamu lakukan itu adalah tanggung jawab apa yang kamu lakukan. Kalau kamu lakukan kesalahan, yaitu kamu meminta maaf. Dan yang kedua, yang kalau misalkan kamu sudah melakukan kesalahan, berarti tidak boleh mengaku dia, tidak boleh alhamdulillah tidak mengaku ya. Sampai saat ini setelah Bapak tegur dan lain sebagainya, alhamdulillah masih tidak mengulangi kesalahan kembali. Nah, yang penting itu ya. Nah, sekarang menurut Messi apa sih yang akan Messi lakukan agar tidak mengulangi kejadian itu lagi? Ini misalkan ada yang ngecek Messi nih, apakah Messi akan melakukan kekerasan lagi atau tidak supaya tidak terjadi hal itu? Apa yang akan Messi lakukan? Yang pertama adalah kalau misalkan Messi diejek orang tua harus apa? Bilang ke siapa? Ya, harus bilang ke Bapak, jadi jangan langsung pakai kekerasan ya. Yang kedua, kalau misalkan supaya tidak terjadi lagi kekerasan, apa yang harus dilakukan sama Messi? Sabar. Betul sekali, harus sabar ya, harus sabar, tidak boleh emosi, tidak boleh apa ya. Karena kan Messi sekarang pelajaran sedang meningkat, olahraganya sedang bagus. Oleh sebab itu, Messi juga dalam segi karakternya juga harus oke. Ya, siap ya di sesi kedua. Iya, insya Allah. Makasih.
Messi ya. Jadi di sesi kedua Messi bisa memperbaikinya lebih lagi dan keyakinan kelasnya lebih ditaati lagi. Oke, keyakinan kelas yang sudah kita buat tolong jangan dilanggar lagi ya. Terima kasih Messi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.